dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan hidayah dan agama yang hak. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Saya haturkan salam penghormatannya ahli surga, salam penghormatan yang insya Allah membawakan kebahagiaan dan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita akhlak, yang telah mengajarkan kita ukhuwah, sehingga dengan demikian kita mampu menikmati indahnya persaudaraan Muslim hari ini. Dalam keadaan berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Peran Pemuda Muslim dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hadirin yang dirahmati Allah, pemuda Muslim mempunyai peran besar dalam menyongsong kebangkitan Islam dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemuda Muslim untuk menyongsong kebangkitan Islam. Di antaranya, pemuda Muslim harus menyiapkan segalanya untuk menyongsong kebangkitan Islam. Di antaranya, pemuda Muslim harus selalu melakukan yang terbaik di segala hal, tidak menerima apa adanya dan merasa puas dengan keadaan sekarang. Di dalam Islam diajarkan untuk selalu meraih keberhasilan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemuda Muslim harus meninggalkan sifat suka meniru-niru budaya Barat yang tidak memiliki nilai moral dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sebagai seorang Muslim, hendaknya menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, karena dengan menjadikan Islam sebagai pandangan akan timbul kekuatan luar biasa dalam diri seorang Muslim, sehingga dengan demikian mampu bangkit untuk mencapai kemajuan. Hadirin yang berbahagia, pemuda Muslim memiliki potensi besar untuk perubahan. Maka sangat sesuai apabila tugas-tugas besar diamanahkan ke tangan para pemuda. Sejarah telah membuktikan betapa para pemuda telah mampu mensukseskan berbagai agenda besar serta mampu mewarnai dunia. Kalau kita perhatikan dalam surah Nabi misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memenuhi agenda dakwahnya dengan target para generasi muda atau para pemimpin. Dengan cara itu, beliau mampu membina asas perjuangannya dengan dukungan para pemuda, sehingga hasilnya benar-benar luar biasa. Dakwah Islam tetap berdiri kokoh dari tekanan dan penindasan. Sultan Muhammad Al-Fatih yang dalam usia mudanya mampu memimpin pasukan perang serta mampu menaklukkan kota Konstantinopel, juga yang dilakukan oleh Sultan muda legendaris Salahuddin Al-Ayyubi yang dengan keberaniannya dan dengan keimanannya mampu mengalahkan tentara salib serta mampu merebut tanah Baitul Maqdis. Hadirin sekalian, dalam sejarah perjuangan Indonesia, posisi pemuda sebagai agen perubahan telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara. Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia tidak dapat terlepas dari peran aktif pemuda pada masa itu. Dewasa ini, adanya pergeseran struktur umur penduduk membuat peran pemuda semakin penting. Adanya fase bonus demografi menuntut para pemuda untuk lebih kreatif, produktif, inovatif, dan berkapasitas lebih supaya mampu berdaya saing baik dalam negeri maupun di kancah internasional. Sebagai penduduk usia produktif dengan jumlah lebih banyak, para pemuda dituntut untuk mampu membawa Indonesia memaksimalkan peluang bonus demografi tersebut. Untuk itu, peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu agenda strategis dalam mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa. Hadirin yang saya hormati, beberapa bukti di atas
sudah seharusnya menjadikan para generasi muslim hari ini menyadari akan kekuatannya. Disebutkan dalam sebuah mafhudat, inna fi hadis subadi amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Ketahuilah, di tangan pemudalah urusan umat dan di kakinya lah kehidupannya. Maka dari itu, sudah saatnya generasi muda muslim untuk segera bangkit, karena para pemuda muslim mempunyai tanggung jawab besar untuk memulai perjuangan. Sudah terlalu lama umat Islam berada dalam kemunduran. Umat Islam tak sepatutnya untuk tetap terlena. Umat Islam harus menyiapkan segalanya untuk bangkit. Di antaranya, umat Islam harus berkaca dari pengalaman sejarah, seperti bagaimana generasi terdahulu mampu mencapai kemenangan dan kegemilangan, sehingga kita sebagai pemuda muslim nantinya dapat menjadi agen terbaik Islam dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya hormati, dari kalimat yang telah saya ucapkan dan kita dengarkan bersama, semoga menjadi manfaat bagi kita sekalian. Sebagai penutup kata dari pidato saya ucapkan terima kasih, dan jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya.